Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Mariska dari kelas 11 BCF. Di sini saya akan membahas soal resensi dan proposal. Soal resensi yang pertama, kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku non-fiksi adalah kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh enggak yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik baca oleh orang yang terusik dengan ulat tamunya. Yang C. Kemunculan buku ini telah memperkaya kanzana literatur bisnis khususnya bagi pengusaha penglomerat. Demokrat Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh hasil dari Guru Isa. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup yang menghibur seperti halnya dalam novel pop. Jawaban yang benar C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. Alasannya, kalimat ini jelas menginformasikan tentang sebuah buku non-fiksi. Kata-kata seperti literatur bisnis dan pengusaha konglomerat menunjukkan bahwa isi buku bersifat informasi faktual, bukan cerita fiksi. Alasan jawaban yang salah. A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh enggak. Alasan salah. Kalimat ini jelas membawa novel, yaitu karya fiksi, bukan buku non-fiksi. Fokusnya pada tokoh dan cerita. Ciri resensi novel atau fiksi. Yang B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulat tamunya. Alasan salah. Kalimat ini bersifat opini umum tentang buku, tapi tidak menjelaskan ini buku ataupun menunjukkan bahwa itu bukan non-fiksi. Kurang spesifik, bisa merujuk pada buku apa saja, termasuk fiksi. Yang D. Maktar Lubis memperlihatkan sikap jiwa melalui tokoh hasil dan Guru Isa. Alasan salah. Kalimat ini membahas tokoh dalam cerita, yaitu resensi fiksi atau novel atau cerpen. Ada tokoh bernama Hasil dan Guru Isa, jelas bukan fiksi. Yang novel ini termasuk novel serius seperti halnya novel pop atau pop. Soal yang nomor 19, bacalah kutipan resensi berikut. 1. Membaca kisah-kisah fiksi karya Irwan, mau tidak mau kita akan diingatkan pada novel-novel ringan dan populer sejenis karya Mira. 2. Jauh di kasan kelimat dan serius, akhir ceritanya pun hampir seluruhnya berujung bahagia atau happy ending. Yang ketiga, dunia dalam karya Irwan Kelana adalah dunia dengan beragam kepahitan ataupun kegetiran, tetapi pasti akan berakhir bahagia, sangat biasa saja. Yang keempat, meski kadang kekesan sentimental, Irwan juga punya ciri lain yang membuat karya-karya menjadi lebih khas, yakni ceritanya sangat realistis sesuai latar belakang profesinya sebagai jurnalis yang bisa bergelut dengan fakta. Yang kelima, jadilah kisah-kisah fiksi yang digarap Irwan tidak jauh dari tema sehari-hari yang dibungkus oleh gaya bahasa yang ringan, yang kadang menjenuhkan. Kalimat resensi yang merupakan keunggulan buku berdasarkan kutipan tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar D4. Kalimat 4. Meski kadang terkesan sentimental, Irwan juga punya ciri lain yang membuat karya-karyanya menjadi lebih khas, yakni ceritanya sangat realistis sesuai dengan latar belakang profesinya sebagai jurnalis yang bisa bergelut dengan fakta. Alasannya, kalimat ini membutuhkan keunggulan buku, yaitu ceritanya sangat realistis. Karya Irwan menjadi lebih khas dipengaruhi latar belakang jurnalis yang bergelut dengan fakta. Alasan jawaban yang salah. A. Membaca kisah-kisah fiksi karya Irwan, mau tidak mau kita akan diingatkan pada novel-novel ringan dan populer sejenis
karya Mira B. Alasan salah ini hanya perbandingan, bukan keunggulan, tidak menjelaskan kualitas positif dari buku Irwan. Yang B atau 2, jauh dari kesan jelimet dan serius, akhir ceritanya pun hampir seluruhnya berujung bahagia. Alasan salah ini lebih menggambarkan bahaya cerita, bukan keunggulan. Yang jelas, akhir bahagia tidak selalu dipandang sebagai keunggulan. Yang C atau 3, dunia dalam karya Irwan pasti akan berakhir bahagia, sangat biasa saja. Alasan salah justru mengandung kritik negatif atau sangat bisa saja, bukan keunggulan. Yang E atau 5, tema sehari-hari dibungkus oleh gaya bahasa yang ringan yang kadang menjenuhkan. Alasan salah, ada kata menjenuhkan yang merupakan kelemahan, bukan keunggulan. Soal proposal yang nomor 29. Sebagai panitia kegiatan, Dewi sedang mencermati kembali proposal yang telah dia buat bersama teman-temannya. Demikian proposal kegiatan ini kami buat, semoga bisa menjadi gambaran atau kegiatan yang akan kami selenggarakan. Tentu rencana ini tidak akan terwujud tanpa bantuan Bapak atau Ibu. Sekalian kami pelaku panitia atau memohon dukungan baik moral dan material dan kelancaran acara yang telah kami sebut di atas. Semoga kegiatan kita rencanakan bisa menjadi amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Hal yang perlu ditata kembali terkait dengan kelengkapan isi cuplikan proposal tersebut adalah A. Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, B. Bentuk dukungan atas terlaksana kegiatan, C. Harapan panitia atas kelancaran kegiatan, D. Permohonan yang perlu disampaikan kepada para guru dan kepala sekolah. Jawaban yang benar A. Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Alasannya, pada cuplikan proposal tersebut isinya hanya berupa penutup proposal, ucapan terima kasih, permohonan dukungan. Alasan jawaban salah B. Bentuk dukungan atas terlaksananya kegiatan. Salah karena dalam teks sudah disebutkan, kami selaku panitia memohon dukungan baik moral dan material. Jadi bentuk dukungan sudah ada. C. Harapan panitia atas kelancaran kegiatan. Salah karena sudah jelas disebutkan. Semoga kegiatan yang kita rencanakan ini bisa menjadi amal kebaikan. Ada harapan dan doa sudah lengkap. D. Permohonan yang perlu disampaikan kepada Bapak Guru dan Kepala Sekolah. Salah karena permohonan dukungan sudah tercantum meski tidak menyebut guru atau kepala sekolah. Secara spesifik isi permohonan sudah ada sehingga bukan bagian yang paling kurang. Soal proposal yang nomor 10. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik, kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci dan penuh berkah ini. Kalimat-kalimat ini di cuplikan proposal tersebut menunjukkan pola hubungan A. Kronologis, B. Kausalitas, C. Ilustratif, D. Komparatif, E. Definitif. Jawaban yang benar B. Kausalitas. Alasannya, cuplikan proposal tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang 1. Sebab kegiatan pembelajaran tidak hanya berupa kegiatan akademik, kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. 2. Akibat kami selalu mengurus Rohis bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Alasan jawaban salah. A. Kronologis,